Shalom, saudara yang kasih. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Rapture di kota Depok. Siapa yang mau rapture? Oh, kita semua mau. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Nabi Yoel, pasal 2. Yoel pasal 2, kita baca bersama-sama ayat 28. Hari Tuhan, ini bicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita baca Yoel 2 ayat 28. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Katakan, amin. Saudara, kita tahu bahwa Yoel 2 ayat 28 sampai 32 tentang hari Tuhan, ini sekarang terjadi. Roh Kudus akan dicurahkan ke atas orang Kristen, anak-anak Tuhan. Lalu 5 generasi dari anak-anak, pemuda, orang dewasa, orang tua akan dipakai Tuhan buat penglihatan, mimpi-mimpi, nubuat-nubuat. Lalu akan terjadi mujizat yang menakutkan, goncangan-goncangan yang dahsyat. Setelah itu akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang percaya katakan amin. Saudara, dikatakan tadi dalam ayat 28 yang kita baca. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka dari anak-anak sampai orang tua akan dapat nubuat, penglihatan, ya, mimpi-mimpi. Saudara, bukan satu kebetulan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, di gereja kita, GBI Kamboja, GBI Rayon 9, sekurang-kurangnya sudah ada 3 anak Tuhan pekerja yang bermimpi tentang rapture. Yang pertama, anaknya Pak Billy Tikowalu, saudara, ya, wakil gembala. Itu namanya Gaby, ya, seorang gadis. Dia lihat peristiwa rapture. Lalu dia lihat orang-orang yang ketinggalan, itu di tangannya memegang tumpuan kertas. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Lalu Tuhan berfirman bahwa tumpuan kertas ini adalah dosa-dosa yang belum mereka bereskan di hadapan Tuhan. Saudara, saya berpikir kalau yang tumpuannya banyak, itu dosanya macam-macam, sudah hidupnya ngawur, ya udahlah karuan lah, nggak ikut rapture. Tapi yang menyedihkan yang tumpuan kertasnya sedikit, saudara. Ya. Mereka mungkin sudah berusaha hidup kudus, tapi ada beberapa dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Dan itu membuat mereka tidak rapture. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang mau ikut rapture kalau Tuhan Yesus datang? Katakan, selesaikan semua dosa kita. Ya, saya sudah berkali-kali ngomong, ya, tiap hari waktu saudara saat teduh, periksa diri, saudara. Kalau ada dosa sekecil apapun, bertobat, minta ampun, bereskan. Sehingga saldo dosa, tabungan dosa saudara selalu 0. Katakan, saldo dosa selalu 0. Sehingga waktu Yesus datang kita bisa ikut rapture. Mimpi yang kedua, itu saudari Angel. Ya, pekerja ibadah 5 di tempat ini. Dia mimpi terjadi rapture di gereja ini, saudara. Waktu hari Minggu seperti ini, saya sedang berkhotbah, tiba-tiba rapture. Sebagian besar jemaat ikut rapture, saudara. Hanya sebagian kecil, kira-kira 10 orang atau kurang, itu ketinggalan. Saudara, kalau itu mimpi benar dari Tuhan, berarti tugas saya sebagai gembala di tempat ini, itu cukup lumayan berhasil. Artinya sebagian besar jemaat bisa diajak ikut rapture. Tapi kalau bisa, semua ikut rapture. Amin, saudara? Tapi mimpi yang ketiga, terjadi baru minggu yang lalu. Ada seorang pekerja baru dari GBI EOM di Cimanggis, saudara, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Abraham Sugio. Ya, salah satu cabang Rayon 9. Tanggal 9 November, hari Rabu, minggu lalu, dia mimpi rapture, saudara. Dia mimpi terjadi rapture di kota Depok. Dia melihat di atas angkasa kota Depok, itu ada lingkaran api yang sangat besar, saudara. Lalu di tengah-tengah lingkaran itu dia melihat ada angka 5, 7, 7, 7. Lalu di atas angka itu dia melihat ada seorang laki-laki sedang berseru-seru pada orang yang di bawah. Ayo, ayo, sambil tangannya digerakkan. Ayo, 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 naik, naik, cepat ikut rapture. Naik gitu. Pertama-tama ibu ini namanya Ibu Esther, saudara. Dia gembala kul baru di GBI EOM. Dia berpikir bahwa yang di atas itu yang berteriak-teriak pada orang di Depok ini supaya naik itu adalah Pak Niko. Karena dia sering lihat wajahnya Pak Niko di Pastor Message. Tapi dia berpikir kok rasanya nggak mirip ya. Pak Niko kan mukanya bulat. Orang ini kok mukanya lonjong. Nah, besok harinya
hari Kamis, saudara, tanggal 10 November kemarin, dia untuk pertama kalinya ikut doa pengerja Rayon 9 di tempat ini. Pada waktu saya naik ke atas mimbar ini untuk berkhotbah, dia kaget, saudara. Ternyata yang dilihat wajahnya di awan-awan sedang manggil-manggil orang Depok untuk ikut rapture adalah saya. Ya, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Dia lapor kepada pendetanya, Pak Abraham, lalu Pak Abraham cerita sama saya. Saudara, ada dua hal yang mau saya sampaikan hari ini di tempat ini. Pertama tentang apa yang dilihat Ibu Esther tadi, angka 5777. Itu tahun Ibrani. Ya, ditampilkan tahun Ibrani 5777. Itu dimulai dari tanggal 3 September tahun ini. Ya, itu kalau ikut kalender, Torah kalender, kalau ikut Rabi kalender itu tanggal 3 Oktober 2016. Sampai dengan tanggal 20 September 2017. Itu adalah tahun 5777. Yang dilihat oleh Ibu Esther. Saudara, dengar baik-baik ya. Saya tidak mengatakan Tuhan Yesus pasti datang menyebut gerejanya pada 5777. Tadi kan yang lihat Ibu Esther, bukan saya. Tetapi saya berpikir, saudara, itu sangat masuk akal. Saya berpikir apa yang dilihat Ibu Esther 57 itu sangat masuk akal. Kalau itu Tuhan Yesus datang. Di tahun itu, saudara. Kenapa masuk akal? Mari kita lihat Injil Matius pasal 24. Ayat 32 sampai 36. Mari kita baca bersama, saudara. Matius pasal 24 ayat 32 sampai 36. 1, 2, 3. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jika demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Katakan, amin. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua kalinya. Second coming, saudara. Ayat 36, Yesus berfirman, tetapi tentang hari dan saatnya itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun, Yesus pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini dikatakan Yesus ketika beliau masih hidup di atas muka bumi. Tapi saya sekarang percaya, ya saat ini Tuhan Yesus ada di surga siap untuk turun, Yesus pasti sudah tahu kapan Yesus akan datang kembali. Amin, saudara? Tapi yang menarik, tadi dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Coba tolong yang King James Version. But of that day, tapi tentang hari, and hour, jamnya, no man. Tidak seorang pun tahu. Jadi yang tidak diketahui apanya, saudara? Hari dan jamnya. Itu firman Tuhan yang ngomong. Jadi kalau saya ngomong gini, saudara-saudara, tanggal 10 September 2017, jam 10 pagi, rapture akan terjadi. Itu sesat enggak? Sesat. Bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau lihat musimnya, masanya, itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Tuhan Yesus berfirman, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu lambang negara Israel, saudara. Pohon ara sudah ditebang 2000 tahun yang lalu. Ketika pada tahun 70 Masehi, bangsa Israel berontak melawan bangsa Romawi yang menjajah mereka. Kota Yerusalem dihancurkan, Bait Allah Herodes dihancurkan. Dan sejak itu orang Israel tersebar ke seluruh dunia. Negara Israel lenyap dari muka bumi, pohon ara sudah ditebang. Tetapi ajaib, saudara, 2000 tahun kemudian, tahun 1948, pohon ara yang sudah ditebang itu bertunas kembali. Negara Israel berdiri kembali di atas muka bumi. Dan Yesus berfirman, angkatan ini, angkatan yang melihat Israel berdiri kembali,
tidak akan berlalu, tidak akan mati semua sebelum Yesus datang. Saudara, saya berpikir angkatan orang-orang yang melihat Israel berdiri kembali menjadi satu negara tahun 1948 itu umurnya kira-kira 10 tahun. Saudara. Perkiraan saya umur orang yang melihat Israel berdiri kembali itu kira-kira 10 tahun. Ya kalau di bawah 10 tahun rasanya belum ngerti, saudara. Umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya kalau anggap aja 80 tahun lah, satu angkatan. Jadi kalau 80 tahun, waktu itu umurnya 10 tahun, berarti sisanya 70 tahun. Kalau dari tahun 1948 ditambah 70 tahun berapa? 2018. Saya kira sekarang ini sudah sebagian besar yang lihat Israel berdiri sudah meninggal dunia, saudara. Ya, karena sudah hampir 80 tahun umurnya. Jadi masuk akal, saudara. Ya kalau tahun 2017 itu terjadi rapture. Ya, Yesus itu masuk akal. Saya tidak mengatakan pasti datang. Ya. Saya katakan apa? Masuk akal. Selanjutnya kita lihat, saudara. Ini tahun kesempurnaan, the year of perfection, tahun kesempurnaan. Saudara, angka 5 itu artinya anugerah. Angka 7 itu melambangkan kesempurnaan, berkat, dan hari peristirahatan. Saudara, angka 7 itu angka sempurna. Ya. Saya percaya saat-saat ini, gereja Tuhan, kita semua sedang disempurnakan, sedang menuju sempurna. Amin, saudara? Untuk persiapan ikut rapture. Angka 7-nya berapa kali? 3 kali, 7, 7, 7. Artinya itu konfirmasi dari Tuhan. Saya percaya, saudara, oleh anugerah Tuhan, maka sepanjang tahun ini, gereja-gereja Tuhan sedang menuju kesempurnaan, sedang disempurnakan. Amin, saudara? Gereja yang sempurna itu akan ikut rapture. Berikutnya, saudara, agak aneh, saudara. Ya, next. Nah, tahun 5777 kalender Ibrani, itu jatuh bertepatan dengan tahun 2017. Kalender internasional, Gregorian kalender. Kedua kalender ini bertemu di angka berapa? 7, angka sempurna. What will happen? Apa yang akan terjadi, saudara? Tapi ini kenyataannya. Berikutnya, ada seorang pendeta namanya Steve Cioccolanti. Beliau ini pendeta dari Thailand, tapi menetap di Australia. Beliau ini banyak bernubuat ya, memberikan pengajaran profetik tentang akhir zaman, kedatangan Yesus. Pendeta Steve Cioccolanti ini berkata bahwa tahun 5777 itu adalah mega prophetic year. Tahun profetik yang mega, yang sangat besar. Kenapa? Ada 4 alasan, saudara. Tahun 2017 merupakan tahun Yobel spesial. Yakni genapnya 50 tahun reunifikasi, bersatunya kembali kota kuno Yerusalem Timur dengan negara Israel. Jadi waktu Israel merdeka, yang dikuasai mereka hanya Yerusalem Barat. Tapi Yerusalem Timur, di mana terdapat Bait Salomo dan sebagainya, itu dikuasai bangsa Arab, saudara. Tapi tahun 1967, waktu perang 6 hari, itu Israel merebut seluruh kota Yerusalem. Tahun depan, 2017, itu 50 tahun genap bersatunya kota kuno Yerusalem Timur dengan negara Israel. Tahun 2017, juga genap 70 tahun resolusi PBB untuk berdirinya kembali negara Israel. Jadi PBB menyatakan Israel menjadi negara merdeka, itu resolusinya tanggal 29 November tahun 1947. Akhirnya disusul dengan pernyataan resmi berdaulatnya negara Israel tanggal 14 Mei 1948. Genap berapa tahun? 70 tahun. 2017 juga berbicara tentang genap 100 tahun runtuhnya kekuasaan Ottoman Turki yang menguasai kota Yerusalem kuno selama 400 tahun sebelumnya. Turki mulai menduduki Yerusalem dan Israel sejak tahun 1517, nanti akan saya terangkan lebih jauh. Dan tidak kalah pentingnya, tahun 2017 genap 500 tahun reformasi gereja yang diperakasai oleh Martin Luther, yang melahirkan gereja Protestan, gereja akhirnya juga gereja Pantekosta. Itu dimulai tahun depan, itu tepat 500 tahun. Berdirinya reformasi gereja. Nah saudara, ada seorang rabi, Israel, namanya Ben Yudah Samuel. Pada tahun 1217, rabi ini bernubuat, saudara.
bahwa bila mana kaum Ottoman Turki menguasai Yerusalem, mereka akan memerintah di Yerusalem selama 8 Yobel. 1 tahun Yobel itu 50 tahun. Mereka akan menguasai Yerusalem selama 8 Yobel, artinya 400 tahun. Setelah itu Yerusalem akan kembali menjadi wilayah tidak bertuan, no man's land, selama 1 tahun Yobel, yaitu Yobel ke-9, 50 tahun. Lalu pada tahun Yobel berikutnya, yaitu Yobel ke-10, selama 50 tahun Yerusalem akan dimiliki kembali oleh bangsa Israel, Yahudi. Dan ini akan menunjukkan awal dari akhir zaman, yang menunjukkan zaman Mesianik. Ya, kedatangan Mesias. Nubuat ini pernah dimuat dalam majalah Israel Today pada bulan November tahun 2012. Nah ini rabinya sudah, Ben Samuel. Ia pernah berkata bahwa pada Yobel ke-10, Yerusalem akan kembali dimiliki oleh bangsa Israel. Dan ini akan menunjukkan awal dari akhir zaman, sekaligus zaman Mesianik. Saudara, akhir dari tahun Yobel ke-10 adalah tahun 2017. Ini adalah nubuat tentang 10 tahun Yobel oleh Rabi Yudah Ben Samuel tentang kota Yerusalem. Tahun 1217, Rabi Yudah Ben Samuel menubuatkan yang tadi. Ya, bahwa Turki akan menguasai Yerusalem selama 8 tahun Yobel. Ternyata 300 tahun setelah Rabi ini bernubuat, itu jadi kenyataan. Tepat pada tahun 1517, Turki menduduki seluruh Israel dan mengambil kontrol atas kota Yerusalem. Itu terjadi selama 400 tahun, seperti nubuat dari Rabi Ben Samuel, yaitu 8 tahun Yobel. Tapi tepat tahun 1917, tepat 400 tahun setelah Turki menguasai Yerusalem, Turki dikalahkan. Sehingga kota Yerusalem terlepas dari tangan Turki. Itu tahun 1917. Ini sejarah, saudara, bukan karangan. Rabi ini menubuatkan selama 50 tahun atau 1 tahun Yobel, Yerusalem akan menjadi daerah tidak bertuan, no man's land. Jadi memang benar sudah ya, akhirnya tahun 1948 Israel merdeka, tapi mereka cuma menguasai sebagian ya, Yerusalem Barat. Tapi dalam perang 6 hari, tepat 50 tahun setelah 1917, yaitu tahun 1967, dalam perang 6 hari, Israel merebut seluruh kota Yerusalem, termasuk Yerusalem Timur. Jadi seluruh Yerusalem, kota Yerusalem dikontrol oleh Israel. Dan Rabi Ben Samuel menubuatkan, kontrol Israel atas kota Yerusalem hanya berlangsung selama 1 tahun Yobel. Berapa tahun? 50 tahun. 50 tahun penguasaan Israel kota Yerusalem akan berakhir di tahun 2017. Setelah itu masuk zaman Mesianik. Zaman Mesias. Tuhan Yesus. Saudara, tadi selesai ibadah kedua, ada seorang anak muda datang ke saya bilang, "Pak, saya juga mimpi, Pak. Dapat pernyataan Tuhan tentang akhir zaman, Pak. Saya melihat tahun 2017, itu akan terjadi perang besar." Itu mungkin benar, saudara. Ya, itu mungkin perang dunia ketiga. Dan itu akan membuat seluruh Israel akan dikuasai oleh kemungkinan ya, memang itu Alkitab berkata oleh antikris. Jadi kalau sesuai dengan nubuat Rabi Ben Samuel, tahun 2017 akan berakhir kekuasaan Israel atas kota Yerusalem. Israel akan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Dan saya percaya sebelum itu, saudara dan saya yang sudah siap sedia, kita akan rapture. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Israel ini menjadi jarum jamnya Allah. Apa yang terjadi atas Israel, itu menunjukkan apa yang akan terjadi atas dunia ini. Saudara, saya sudah banyak kali menyampaikan apa yang sedang terjadi.
Tapi di sini sekarang saya nambah satu lagi, saudara. Baru-baru ini surat majalah Israel Today menuliskan bahwa rabi-rabi terkemuka Israel sekarang ini sudah membuat surat kepada dua orang tokoh dunia. Yang pertama, calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yang kedua kepada Perdana Menteri Rusia, Putin. Dalam surat itu mereka meminta dukungan kedua tokoh dunia ini agar mereka bisa segera membangun Bait Allah yang ketiga di kota Yerusalem, di bukit Bait Allah. Saudara, sekarang ini Israel sudah sangat siap saudara membangun Bait Allah ketiga. Tapi mereka tidak berani karena kalau mereka bangun di situ di bukit Bait Allah yang dianggap sangat suci oleh umat muslim, maka akan terjadi perang besar-besaran. Tapi kalau ada tokoh yang mendukung mereka, sangat kuat, mereka akan berani, saudara. Dan ini mereka sudah kirim surat. Bait Allah ketiga di Yerusalem itu harus dibangun, pasti dibangun. Itu Alkitab berkata, karena nanti antikris akan duduk di situ. Saudara yang kekasih, tanda-tanda zaman sudah menunjukkan. Tidak lama lagi, Yesus akan datang untuk menjemput gerejanya. Kita semua. Saudara, Ibu Esther, jemaat kita, GBI Cimanggis, melihat raptor terjadi di kota Depok, ada angka 5777. Kita sekarang ada di tahun 5777, tahun Ibrani. Yang akan berakhir tahun depan tanggal 20 September. Apakah Yesus akan datang sebelum itu atau pada saat itu? I don't know. Tapi tanda-tanda sudah menunjukkan Yesus pasti akan datang segera. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang kita masuk bagian kedua. Ibu Esther melihat dalam mimpinya ada seorang laki-laki di atas kota Depok sedang berseru-seru. Ayo, ayo, cepat naik, sambil tangannya digerak-gerakkan gini, saudara, mengajak orang-orang, anak-anak Tuhan di kota Depok untuk naik ke atas, untuk ikut rapture. Dan sebagian ikut, saudara, tapi masih banyak lagi yang ketinggalan. Mula-mula Ibu Esther berpikir itu adalah Pak Niko, gembala pembina kita. Tapi ternyata, dia temukan, ternyata itu saya, saudara. Saudara, ini sangat masuk akal. Justru kalau yang dilihat beliau, Ibu Esther ini, Pak Niko, itu justru tidak masuk akal. Kenapa? Coba kita lihat, saudara. 2 Korintus pasal 10, ayat 13. 2 Korintus 10 ayat 13. Sudah dapat? Mari kita baca bersama. 2 Korintus pasal 10 ayat 13. 1, 2, 3. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Katakan, amin. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus mengatakan, setiap hamba Tuhan, termasuk dirinya sendiri, itu punya daerah kerja yang dipatok Tuhan bagi dia. Yang mengerti katakan amin. Saudara, daerah kerja yang dipatok Tuhan untuk kota Depok, itu saya, saudara. Bukan Pak Niko. Pak Niko itu daerah kerjanya Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Jadi kalau yang dilihat Ibu Esther itu Pak Niko di kota Depok ini malah agak aneh, saudara. Kalau saya memang masuk akal, saya jelaskan, saudara. Tanggal 4 Juli 2005, gedung gereja ini jadi selesai dibangun dan ditahbiskan oleh Pak Niko, gembala pembina kita. Lalu Tuhan menaruh keinginan yang sangat kuat di hati saya untuk berdoa puasa 40 hari yang ketiga kalinya di kota Ungaran, Bukit Doa. Saya sebelumnya sudah 2 kali doa puasa 40 hari, saudara, di Ungaran. Selesai gedung gereja ini dibangun, untuk ketiga kalinya Tuhan taruh kuat, pergi ke Ungaran, puasa 40 hari. Saya pergi, saudara, bersama dengan Pak Ari Nugroho, ya, wakil gembala rayon dari Pamulang. Saya pergi dengan keinginan, Tuhan tunjukkan, what next Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Bagi gereja ini, bagi rayon 9, bagi kota Depok. Apa yang terjadi, saudara? Suatu hari, tengah malam buta, tahu-tahu Tuhan bangunkan saya dari tidur. Dan Tuhan bilang sama saya, pergi ke gua doa. Pertama saya merasa segan, saudara, bukan apa-apa. Ini malam-malam nggak ada manusia satupun
Di daerah gua doa, saya datang sendiri, rasanya kok aneh gitu. Tapi kuat, saudara. Jadi saya taat, saudara. Saya ganti pakaian tidur saya, lalu saya pergi ke gua doa sambil bawa Alkitab. Sampai di gua doa saya tanya, Tuhan apa yang harus saya kerjakan di sini? Tuhan bilang, buka Alkitabmu. Saya buka, saudara. Langsung dapat Yeremia 30 ayat 18 sampai 22. Visi Tuhan bagi kota Depok. Mari kita lihat, saudara. Yeremia 30 ayat 18 sampai 22. Saya baca aja, saudara, ayat 18 dulu sambil saya terangkan. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali dari seruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Ketika saya baca ayat ini, saudara, hati saya bersorak-sorai, saudara. Karena saya datang untuk tanya Tuhan, apa yang harus kami kerjakan bagi kota Depok? Tuhan bilang, aku akan memulihkan keadaan kemah Yakub. Saudara, Depok ini dulu adalah daerah Kristen. Dulu, saudara, 100% penduduk Depok ini, Depok lama, ya kelurahan Depok sekarang. Itu dulu penduduknya 100% Kristen, pemerintahnya juga Kristen. Ya, dulu daerah ini hutan, saudara. Ya termasuk tempat gereja kita. Lalu ada seorang Belanda membeli, namanya Cornelis Kastelein, membeli daerah ini, lalu mendatangkan 150 orang budak dari Bali, dari Makassar, dari berbagai tempat, untuk membuka kebun di sini. Membuka hutan dan mengerjakan perkebunan. Saudara, sebelum beliau meninggal, tahun 1714, Cornelis Kastelein membebaskan seluruh budaknya, mewariskan tanah Depok ini kepada mereka. Dan kemudian mereka semua dijadikan Kristen, saudara. Dibagi menjadi 12 marga, mengikuti murid Yesus, 12 murid Yesus. Tapi namanya bukan Petrus, Yohanes bukan. Namanya ada Bakas, Lun, Sudira, 12 suku. Yang aneh, seperti murid Yesus 12. Satu hilang, yaitu suku Sadok. Karena tidak punya anak laki-laki, hilang. Ya saya tidak katakan Sadok ini seperti Yudas, saudara ya. Enggak, tapi itu yang terjadi. Nah saudara yang kekasih, dulu kalau ada orang Chinese, pedagang Chinese datang ke sini, berdagang, jam 6 sore mereka harus keluar dari Depok. Itu sebabnya di Margonda Raya ada namanya Pondok Cina. Sana ada gedung besar, ya pedagang itu tinggal di sana. Paginya baru kembali ke Depok untuk berdagang. Jadi dulu Depok ini 100% penduduknya Kristen, 100% pemerintahnya dulu ada presiden kota Depok, ya itu Kristen. Tapi sekarang, kekristenan sudah runtuh di kota Depok. Tapi Tuhan berjanji, aku mengasihani tempat tinggalnya, kemah Daud, kemah Yakub. Kota ini yang saya percaya kota Depok akan dibangun kembali dari runtuhannya. Dan puri itu, puri bicara tentang satu bangunan, akan berdiri di tempat yang asli. Dulu saya nggak ngerti, saudara, waktu dapat ini. Sekarang saya ngerti, saudara. Puri itu Bait Salomo. Bait Salomo didirikan di tanah asli orang Depok. Warisan orang Depok. Keluarga Bakas, keluarga Yonatan, keluarga Ishak. Itu asli, belum pernah dijual belikan. Kita baru yang pertama kali membeli dari penduduk asli kota Depok. Itu sudah terjadi. Nyanyian syukur akan terdengar di antara mereka, juga suara orang bersukaria. Aku akan memberikan banyak dan mereka tidak berkurang lagi. Aku akan memberikan dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Perhatikan ayat 21. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Saudara, sekarang aneh, saudara. Salah satu dari orang yang memerintah kota Depok, yaitu ketua DPRD kota Depok, namanya Hendrik Tangkealu. Beliau adalah orang Toraja, sekarang menjadi ketua DPRD Depok. Pemimpin satu kota itu ada 3. Pertama wali kota, kedua ketua DPRD, ketiga ketua pengadilan negeri. Ya, sekarang benar salah satu dari orang Kristen memerintah atas kota Depok. Lalu perhatikan, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Kalau berkuasa itu tidak perlu jadi memerintah, saudara. Tapi punya pengaruh yang besar atas kota Depok. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Waktu saya baca ayat ini, saudara, Tuhan ngomong kuat di hati saya. Yongki, beranikah kamu mempertaruhkan nyawamu untuk kota Depok? Wah, saya kaget, saudara. Saya nggak langsung jawab. Saya tahu nih jawaban saya sangat berisiko, saudara. Saya diam dulu,
Saya renungkan lama, akhirnya sambil nangis saya bilang, aku mau Tuhan. Berikan aku kota Depok atau biarkan aku mati. Itu saya catat saudara, kata-kata itu di Alkitab saya. Bukan yang ini sudah ganti saudara. Saya tulis kata-kata itu, saya tanda tangani, saya tulis tanggalnya. 31 Juli tahun 2005. Tapi saya keliru saudara. Karena waktu itu sudah lewat tengah malam. Jadi tanggal berapa? Mestinya 1 Agustus 2005. Tanggal 7 Agustus 2008, 3 tahun setelah Tuhan berikan visi itu. Di sini ada doa pengerjaan Rayon 9. Biasanya selama bertahun-tahun, 3 tahun lebih saudara, kalau doa pengerja itu diputar videonya, khotbahnya Pak Niko di Sentul. Ya. Waduh hari itu Tuhan ngomong kuat di hati saya. Sampaikan visiku kepada pengerja Rayon 9. Wah saya sungkan, saya ini orangnya sungkanan. Saya bilang Tuhan saya ini kan belum ngomong sama Pak Resa, Pak Ari, kepada teman-teman bahwa saya yang mau khotbah. Biasanya Pak Niko yang khotbah, nanti tiba-tiba saya nyelonong, enggak ngomong apa-apa, dikira mau apa gitu. Saya menolak saudara. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba, untuk pertama kalinya, sejak 3-4 tahun, selama 3-4 tahun itu selalu Pak Niko yang diputar. Untuk pertama kalinya, videonya Pak Niko macet. Saya bilang, Andi Odang, multimedia, enggak Pak, enggak bisa Pak, macet Pak, enggak bisa Pak. Karena enggak bisa, mau enggak mau Pak Yongki yang berdiri di sini. Langsung khotbah visi Tuhan, Yeremia 30 ayat 18 sampai 22. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Enggak pakai persiapan, enggak pakai apa, langsung khotbah. Lebih aneh lagi, 10 hari kemudian, tanggal 17 Agustus 2008. Itu tepat hari Minggu, hari kemerdekaan kita. Saya sudah menyiapkan khotbah lain, saudara. Tapi Tuhan naruh kuat di hati saya. Ini hari kemerdekaan negaramu. Sampaikan visiku kepada jemaat di tempat ini. Saya ini orangnya bukan orang yang berani nantang, saudara. Karena 10 hari sebelumnya Tuhan sudah jelas-jelas itu bikin videonya macet. Saya nggak berani ngelawan lagi, saudara. Saya bilang, ya Tuhan. Tanpa persiapan, langsung saya berdiri. Langsung saya khotbah Yeremia 30 ayat 18 sampai 22. Saudara, kalau saudara nanti mau tahu dengan jelas, tolong baca buku ini. Ya dulu pernah saya bagikan, ini sekarang masih ada, di bawah harganya 30.000. Ini visinya Tuhan bagi kota Depok, bagi kita. Yang mau katakan amin. Ya, saudara, tiba-tiba saya sampaikan, saudara, ya, 17 Agustus itu saya khotbah tentang ini. Lebih aneh lagi terjadi, beberapa hari kemudian, Pak Niko, gembala pembina kita telepon, Pak Yongki, saya mau khotbah di kota di Kamboja Depok, Pak. Oh iya, silakan Pak, silakan. Saya senang banget, saudara. Pak Niko belum pernah khotbah di tempat ini. Itu sekali-kalinya beliau minta khotbah. Pak Niko tuh enggak pernah minta khotbah, saudara. Yang ini dia minta, Pak saya mau khotbah di Depok, Kamboja. Oh silakan Pak, silakan. Saya rasa aneh, saudara. Nah, hari Minggunya, tanggal 24 Agustus 2008, Pak Niko khotbah di sini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selesai Pak Niko khotbah, beliau saya jamu makan di ruang meeting di bawah. Jamu makan. Saya itu tahu sifatnya Pak Niko, saudara. Kalau kita banyak ngomong, dan beliau merasa bahwa kita ini menyombongkan diri, menyombongkan pelayanan kita, Pak Niko itu bisa pamit, saudara. Langsung pamit, pulang. Nah karena itu saya nggak berani banyak ngomong, saudara. Tapi hari itu, 24 Agustus 2008 itu, suasananya begitu rileks, saudara. Sehingga tanpa sadar, nggak pakai persiapan, saya itu ngerocos, saudara. Saya cerita tentang visi Tuhan bagi kota Depok. Yeremia 30 ayat 18-22. Tiba-tiba Pak Niko terdiam. Waduh saya sudah dek. Waduh ini saya sudah salah ini. Saya sudah kebanyakan ngomong, akhirnya Pak Niko nggak seneng dia mau berdiri, mau pamit pulang. Wah saya sudah nyesel, saudara. Tahu-tahu saya kaget bener, saudara. Pak Niko ngomong gini, oh sekarang saya baru ngerti kenapa hari ini saya disuruh Tuhan datang ke tempat ini. Yaitu untuk mengonkan visi Tuhan bagi kota Depok. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu beliau numpang tangan atas kepala saya dan istri saya dan beliau berdoa. Mulai hari ini, visi Tuhan atas kota Depok menjadi kenyataan. 24 Agustus 2008. Dan luar biasa saudara, beberapa bulan kemudian. Tanggal 10 Desember 2008, ini semuanya saya tulis di sini saudara, tinggal saudara berarti. Waktu itu saya doa puasa di Ungaran, bukan 40 hari aja beberapa hari.
Seperti kebiasaan saya kalau baca Alkitab itu kan urut, saudara. Waktu itu pembacaan Alkitab saya sampai di 2 Tawarikh pasal 1 sampai pasal 7. Ketika saya selesai membaca, Tuhan ngomong kuat. Dirikan, bangun bait Salomo di kota Depok. Wah, saya kaget loh. Tuhan kok begini? Tapi saya pikir ya sudahlah kalau Tuhan suruh ya mungkin untuk rumah doa kayak apa gitu. Saya pulang ke Depok, saya baru berpikir untuk pergi ke toko buku Kristen untuk lihat gambarnya bait Salomo. Karena di Alkitab cuma dikatakan panjangnya sekian hasta, lebarnya sekian hasta, tingginya sekian, tidak ada gambarnya. Bentuknya seperti apa? Tahu-tahu ada family saya, saudara, yang tidak ada hujan, tidak ada angin. Pulang dari luar kota di Cengkareng, dia masuk toko buku membeli majalah National Geographic. Diserahkan saya, begitu saya buka, kaget saya. Ada gambarnya bait Salomo, lengkap dengan ukurannya, lengkap dengan isinya, yang sekarang sudah menjadi kenyataan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Setelah itu Tuhan buat mujizat macam-macam, saudara. Ya, saya sudah sering cerita, tapi nggak apa-apa, sedikit disinggung. Ada seorang usahawan, ya, businessman. Dulu jemaat kita, tapi sudah bisnisnya maju, dia pindah ke Jakarta. Bukan jemaat kita, tahu-tahu telepon saya minta didoakan, bisnisnya bermasalah. Saya doakan, Tuhan bilang orang ini akan jadi Yusuf Air Zaman, akan diberkati luar biasa untuk memberkati gereja. Saya nggak berani ngomong, tapi Tuhan kuat. Saya takut dikira mata duitan. Ya, akhirnya saya telepon, saya pikir udahlah. Kalau nanti pengusaha itu pikir saya ini mata duitan, dia putus hubungan dengan saya, nggak apa-apa lah. Yang penting Tuhan nggak putus hubungan dengan saya. Saya telepon. Di luar dugaan saya, dia bilang, yes Pak, amin Pak, setuju Pak. Pengusaha itu sekarang diberkati luar biasa. Ya, menjadi Yusuf Air Zaman, luar biasa diberkati. Lalu dia memberkati kita, saudara, memberikan tanah Taman Doa Rumah Pengorbanan 1,5 hektar dengan harga hanya 12 miliar rupiah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, seluruh biayanya itu 30 M, saudara. Ya, tanah dan bangunan. Jadi kita untuk membangun perlu lagi 18 M. Dari mana duitnya? Saudara, gereja kita setiap tahun bisa menyisihkan. Artinya setelah dipakai untuk operasional dan sebagainya, hanya bisa menyisihkan 1 M per tahun. Kalau 30 M berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun lagi harganya bukan 30 M, bisa 300 M, saudara. Nggak masuk akal, mission impossible. Tapi karena Tuhan yang suruh, udah kita jalan. Nah, setelah pengusaha itu beli tanah di sana, kita mulai membangun, saudara. Tahun 2014, ya mulai kita bangun. Waktu itu sudah 4-5 tahun kita ngumpulkan duit, saudara. Nabung. Tabungan kita sudah ada 4,5 M. Waktu ditenderkan bangunan bait Salomonya saja, itu harganya 8,5 M. Berapa, saudara? 8,5 miliar. Bangunannya belum isinya, belum listriknya, belum AC-nya, belum macam-macam. Kita panitia pembangunan, diskusi, saudara. Ini untuk membangun rangkanya saja, strukturnya aja, betonnya saja nggak cukup. Apalagi nanti dengan dindingnya, lantainya, atapnya semua nggak akan cukup nih. AC-nya macam-macam, lift nggak cukup. Gimana ini? Tapi karena kita berpikir ini yang Tuhan nyuruh, udahlah kita nekat aja lah. Sakarepmu Tuhan. Ya, kita mulai pembangunan dengan uang hanya kira-kira separuh dari harganya gedung tok. Ya belum termasuk isinya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan jemaat, saudara semua. Ada yang memperjuangkan rumahnya. Mending kalau rumahnya banyak, saudara. Dia sendiri kontrak. Dia beli rumah pertama, suratnya bermasalah. Lalu dia berdasar, Tuhan, kalau suratnya beres, rumah saya persembahkan untuk Engkau. Ternyata beres, saudara. Dipersembahkan kepada Tuhan untuk bait Salomo. Padahal dia sendiri kontrak. Ada imam musik punya sepeda motor 1, dipersembahkan sama Tuhan. Dia naik angkot, naik bis. Ada orang yang punya mobil 1, dipersembahkan sama Tuhan. Deposito seluruhnya dipersembahkan sama Tuhan. Perhiasan dipersembahkan sama Tuhan. Hanya dalam tempo 1 tahun lebih, 18 miliar tergenapi. Taman Doa Rumah Pengorbanan jadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Setelah bait Salomo, Taman Doa Rumah Pengorbanan jadi, saudara. Saya berpikir, tugas saya, tugas saudara. Kalau bicara saya, bicara kita. Amin, saudara. Seperti visi Tuhan bangun TDRP, bait Salomo itu kan enggak bisa saya lakukan sendiri, kita semua. Saya berpikir tugas kita selesai untuk kota Depok. Ya, karena sudah ada bait Salomo, orang Depok, gereja-gereja semua bisa datang ke sana. Ternyata belum selesai, saudara. Dari mimpinya Ibu Esther minggu yang lalu, saya tahu Tuhan masih punya sekurang-kurangnya satu tugas khusus bagi saya, bagi saudara semua. Yaitu untuk memberitakan kepada orang-orang Kristen di kota Depok,
bahwa kita sedang ada di penghujung akhir zaman, bahwa sebentar lagi Yesus akan datang, bahwa kita harus bersiap sedia untuk ikut rapture. Maaf saudara, maaf. Ya saya tidak membandingkan dengan gereja lain, tapi banyak sekali orang Kristen di kota Depok ini belum pernah mendengar sama sekali bahwa Yesus mau datang. Belum pernah dengar sama sekali bahwa akan terjadi rapture. Kalau tahu saja tidak, bagaimana mereka ikut rapture, mempersiapkan diri. Itu sebabnya Tuhan taruh kuat di hati saya. Mulai kemarin saudara, tim multimedia kita sudah memasukkan khotbah saya tentang akhir zaman. Itu di YouTube. Ini yang pertama saudara. Cari atau search di YouTube, saudara search saja persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Nanti akan muncul video ini, saudara. Ya. Khotbah saya, saudara. Lalu saudara bagikan pada teman. Saudara, ini bukan untuk supaya saya jadi populer, bukan. Dari dulu teman-teman multimedia sudah bilang, Pak, kenapa khotbah Bapak tidak dimasukkan di YouTube? Saya nggak mau, saudara. Saya takut jadi sombong. Ya, wah, enggak, saudara. Tapi kalau sekarang, pasti saya lakukan. Karena saya tahu ini tugas dari Tuhan bagi kita semua. Yang mengerti katakan amin. Kemarin, begitu ini sudah dibuat, saudara, anak saya Dr. Handi, itu sudah langsung men-sharekan ini, memasukkan video ini kepada grup WA-nya, ya, WhatsApp-nya dia, kelompok dokter-dokter, 300 orang, langsung dimasukkan di situ, saudara. Saya mengharapkan saudara semua, mari saudara, cari video ini persiapan kedatangan Tuhan Yesus, kalau saudara sudah dapat, share, kepada keluarga, kepada teman, grup-grup WA, sharekan. Sekali lagi bukan supaya kita jadi populer dan enggak. Karena kasihan, banyak sekali orang Kristen belum ngerti bahwa Yesus akan segera datang. Kalau ngerti saja tidak, mereka tidak siap-siap. Kalau mereka tidak siap, pasti mereka tertinggal. Kalau kita cinta pada mereka, sebarkan. Ini tugas Tuhan, ya kepada saya, kepada saudara semua. Jelas mimpi itu dari atas. Ayo ikut rapture kepada penduduk Depok ini, anak-anak Tuhan ini, ayo ikut, ayo cepat naik. Katakan, itu tugas saya. Lakukan, Tuhan memberkati saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, mari, Tuhan itu luar biasa saudara. Kita ini tidak pinter-pinter amat saudara, biasa-biasa saja. Tapi langkah-langkah gereja kita di sini, itu dituntun oleh Tuhan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Dan tugas kita saat ini adalah memberitakan tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya kepada gereja-gereja penduduk kota Depok. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.